Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan Pangdam Hasanuddin, Majen TNI Andi Sumangaruka. So, let's check in this video. Selamat datang Jenderal di program Talking News dan selamat ulang tahun untuk Kodam Jenderal. Terima kasih Mas Zaki. Kita memang sekarang sedang melaksanakan ulang tahun yang ke-63. Sebenarnya apa sih makna HUT Kodam untuk prajurit? Apalagi ini kan bertepatan dengan Hari Kelahiran Pancasila. Jadi ulang tahun itu adalah kegiatan dalam rangka memperingati lahirnya. Jadi kita sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan introspeksi. Bagaimana kita mau introspeksi 1 tahun yang lalu. Selanjutnya kita melakukan mawas diri apa yang sudah selama ini. Hasil kita merefleksikan kegiatan-kegiatan. Dari hasil evaluasi itulah merupakan tonggak komitmen baru kita untuk melangkah tahun ke depan. Sebenarnya itu. Nah, arti Pancasila bagi prajurit TNI sendiri seperti apa sih? Gini, Pancasila itu kan ideologi, ya. Karena Pancasila itu adalah pandangan hidup. Kalau kita melihat, jadi rambu-rambunya prajurit itu adalah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Nah, itu rambu-rambu yang dilakukan. Itu adalah bagian dari butir-butir dari pengamalan dari Pancasila itu. Jadi artinya ya TNI sudah melakukan dan memanifestasi kegiatan-kegiatan atau menjabarkan dari apa yang menjadi butir-butir dari Pancasila lewat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dan wajib pabrik. Itulah rambu-rambu. Tiap tahun kita peringati, Ya. tapi makna Pancasila seolah makin jauh dari sendi bermasyarakat, apalagi di generasi muda kita. Di 2-3 tahun terakhir banyak yang pihak mengkhawatirkan sisi moral di generasi muda kita. TNI melihat kondisi ini bagaimana, khususnya Kodam. Kalau saya melihat, ada orang yang melihat ya dari sudut yang lain, dia melihatnya bahwa dengan adanya kejadian-kejadian atau adanya informasi-informasi yang terjadi, apalagi sekarang medsos itu begitu ini, seolah-olah terjadi, dia melihat dari suatu sudut bahwa terjadi krisis. Tapi saya melihatnya tidak seperti itu. Jadi gini, ini bagian dari fenomena. Setiap generasi itu beda-beda. Nah, saat ini kita tahu bahwa karena adanya ini kan medsos dan IT dan informasi itu begitu cepat. Jadi siapa yang bisa kira-kira menahan informasi itu kan tidak ada. Sehingga mau tidak mau, mereka-mereka ini anak-anak muda kita sekarang ini, dia pasti kalau ketahanan ininya tidak ini, maka mau tidak dia akan terpengaruh dari itu. Nah, caranya, mungkin kita harus, kalau pola-pola dulu yang kita gunakan pasti tidak akan ketemu sama mereka. Sehingga harus ada pola-pola tersendiri agar mereka bisa menerima itu. Jangan kita langsung melihatnya itu adalah krisis moral. Bukan. Itu bisa jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat sekarang. Informasi kan begitu masuk. Keterbatasan mereka kan juga ada. Sehingga untuk menyaring itu ya perlu ada ketahanan. Ini kalau menurut saya sekarang ini model yang harus kita lakukan itu edukasi yang lebih banyak. Gitu? Kita harus lebih berinovasi untuk berhubungan dengan adik-adik kita, remaja-remaja sekarang ini. Kita harus tahu dulu polanya dia bagaimana. Untuk bisa berkomunikasi kita harus tahu dulu polanya gimana. Sehingga baru kita bisa menentukan alur. Nah, sekarang ini kan khusus untuk kalau TNI kan memandang bahwa ideologi berkaitan dengan ideologi memang harus dilakukan seperti itu. Nah, kita punya program metode Bintar itu kan ada 3 metodenya, Bintahwil, Binkomsos, Bakti. Nah, Bintahwil itulah bahagian dari upaya-upaya kita untuk menyadarkan mereka. Sekarang ini kita udah masuk ke masing-masing sekolah, ya, dengan program-program yang kita masukkan ke sana. Itu adalah upaya bela negara. Nah, modelnya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan indoktrinasi yang kita lebih utamakan, ini lebih banyak edukasi agar mereka paham tentang itu. Dan kita masuk ke dalam itu. Nah, memang karena sekarang kondisinya ini lagi COVID,
Sehingga program itu bukan berarti berhenti, tapi kita anukan dulu sambil kita mengutamakan pelaksanaan kegiatan COVID. Saya yakin asal kita memang punya keinginan dan merasa bagaimana menjadi anak muda. Jadi kalau kita harus berbicara dengan anak muda, kita harus merasa anak muda dulu. Iya, nggak bisa kalau nanti kita merasa agak tua, nanti tidak akan ketemu sama mereka. Jadi harus kita merasa muda dulu, sehingga kita harus bisa menyelami kira-kira bagaimana alam mereka itu bagaimana, baru kita masuk ke situ. Nah, itu program sedang kita lakukan. Bu, saya masih fokus di generasi muda yang cenderung lupa dengan sejarah. Menurut Jenderal, ketika ini terjadi, Era kita dengan era mereka berbeda. Era kita dulu mungkin informasi itu kan tidak terlalu deras seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa, kan begitu. Mau tidak mau mereka tuh sangat terpengaruh dengan informasi. Coba sekarang apa yang tidak bisa kita dapatkan dari hanya sebuah handphone saja, kan semua sudah gitu. Nah, era ini eranya mereka, gitu loh. Jadi pasti kalau kita bilang, oh seolah-olah mereka lupa tentang sejarah, belum tentu Pak. Cuma masalahnya karena dia dapatkan informasi itu lebih banyak di sini dan mungkin program-program kita tidak masuk di handphone itu, sehingga mereka kelihatannya lupa dengan itu. Coba kita masukkan program-program itu di ini, saya yakin pasti mereka juga akan ini. Ya, karena mereka kan dapatkan informasi itu kan lebih banyak itu kan dari handphone. Nah, gitu. Begitu dia bangun, dia yang pegang handphonenya. Begitu dia bangun, dia kan sangat tergantung dengan handphone. Jadi intinya kita ikuti pola mereka gitu. Iya, kalau menurut saya bagaimana kita mengikuti pola mereka. Dengan kita mengikuti dan kita mendalami anunya, maka mau tidak mau dengan cara-cara seperti itu kita bisa menyadarkan mereka. Jadi ya kalau dulu kan kita dapatkan kan di sekolah, di organisasi. Seolah kan di sekolah itu kan sudah apalagi guru-guru kita itu kan waktu itu memang sangat ini kan. Tapi kalau sekarang ini kan tidak. Anak-anak sekarang ini harus kita mendalami betul tentang anunya dia, tentang lingkungannya dia, dengan tentang polanya dia, baru bisa diterima. Selama tidak itu sebenarnya agak sulit. saat ini kan kita lagi kena pandemi ini. Selama ini peran Kodam seperti apa sih yang bisa diceritakan? Gini, kalau kita cerita tentang COVID, Kodam khususnya Kodam 14 ini berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah, baik itu dalam gugus tugas. Ya, ini saya ceritakan dulu tentang peran Kodam di dalam gugus tugas. Kami terlibat langsung di dalam kegiatan gugus tugas, terutama personil-personil yang terlibat dalam gugus tugas itu hampir pada umumnya itu adalah diisi oleh Kodam. Apa yang kita mendirikan posko. Nah, posko itu yang ditempati sekarang itu ada posko, adalah fasilitas yang dimiliki oleh Kodam. Di dalam posko itu selain itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi di situ itu terdiri dari semua elemen masyarakat, termasuk aparat, apakah TNI dan polisian. Begitu juga stakeholder yang ada, ya, terutama dari ASN. Di situ ada. Nah, perannya Kodam kita adalah bagian yang terpenting di dalam susunan tugas yang ada di Satgas itu. Tetapi walaupun seperti itu, maka kita selalu berusaha untuk bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di gugus tugas. Karena kita tahu bahwa di dalam surat edaran itu adalah penanggung jawab itu adalah gubernur. Maka kita membantu gubernur di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia dalam rangka melaksanakan tugas, terutama bagaimana memutus jaring. Terus yang juga kita juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Kita tahu bahwa peran aktif itu harus dilakukan oleh semua, jadi bukan hanya cuma aparat saja. Masih soal pandemi ini lebih ke ketahanan pangan. Ya. Sulsel kan dikenal sebagai lumbung pangan, mungkin tergolong tidak ada ancaman untuk ketahanan pangan. Ya. TNI sendiri kan dikenal sudah lama
bisa masuk dari sudut pertanian. Bagaimana strategi mengantisipasi ancaman pangan? TNI itu sudah sejak dulu bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Departemen Pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan, swasembada pangan kita harus. Oleh karena itu, kita juga melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan ya daerah-daerah yang mengelola daerah-daerah yang lahan tidur untuk dijadikan sebagai lahan produksi. Dan juga melakukan pendampingan dan melakukan kepada petani yang melakukan kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam kegiatan swasembada pangan itu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi selama ini memang TNI khususnya aparat teritorial itu bersama-sama dengan instansi yang terkait khususnya pertanian untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Selain itu juga kita akan membuat depot-depot yang ada di Kodim, yaitu memberdayakan depot-depot, dan itu juga yang dicontoh oleh rekan-rekan yang lain. Artinya secara ini kita selalu berada dalam posisi sebagai pelindung, sebagai pengayom. Kita juga sesuai dengan tugas, karena tugasnya itu ada yang diamanatkan oleh undang-undang melalui OMP dan ONSP. OMSP itu kita selalu berada bersama-sama dengan rakyat. Ya, di situ ada tugas perbantuan kepada Pemda. Jadi kita juga selalu bersama-sama dengan para pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pemerintah. Intinya kekuatan TNI itu adanya di rakyat. Jadi dia tidak bisa dilepaskan oleh rakyat. Makanya tadi dikatakan apakah iya kita selalu ada di situ. Karena inti kekuatan kita itu adalah di rakyat. Dan terima kasih sudah mau jadi narasumber di Talking News.